Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa yang penuh kasih, malam hari ini kami mau datang di hadapan-Mu dengan satu kerinduan. Kami rindu ya Tuhan di momen pada malam hari ini. Kami rindu kami boleh terus diingatkan betapa dalamnya kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami rindu ya Tuhan, kasih-Mu itu boleh mengubahkan hidup kami melalui firman yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah boleh menjadi teladan bagi hidup kami. Terima kasih karena Engkau sudah merendahkan hati-Mu, diri-Mu untuk terus boleh melayani kami, bahkan Engkau sampai mati di atas kayu salib itu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu pada malam hari ini. Izinkan kami sebentar ya Tuhan untuk boleh menikmati firman-Mu dan kembali diingatkan betapa dalam kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang boleh memimpin kami di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, saya mengundang kita pada malam hari ini boleh membuka Alkitab kita yang terambil di dalam bagian yang pertama adalah Filipi, pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Kita akan membacakan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, dan yang kemudian Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai yang ke-15. Untuk Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 8, saya minta dengan kasih Bapak Ibu yang berada di sebelah kanan saya boleh membacakannya secara bersama-sama. Kemudian Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 15, Bapak Ibu yang berada di sebelah kiri saya boleh membacakannya secara bergantian nanti. Silakan Bapak Ibu yang berada di sebelah kanan saya. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan mengawali untuk pemberitaan firman Tuhan ini pada malam hari dengan dua tokoh. Tokoh yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu kita tahu siapa dia. Dia adalah Bapak Jokowi yang pernah menjadi presiden kita 2 kali periode. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mengenal dia adalah sosok tukang kayu, anak tukang kayu, betul ya? Seorang Jokowi yang dikenal dulu adalah orang yang dianggap orang kecil. Jokowi dulu dianggap sebagai orang yang tidak terkenal. Sejak kecil hidupnya, ia hidup dalam kondisi yang sangat sederhana. Hidupnya dengan penuh keterbatasan, bahkan pun rumah keluarganya pernah digusur Bapak Ibu Saudara. Untuk bisa sekolah, Pak Jokowi ini ia harus bekerja untuk bisa mendapatkan biaya sekolahnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ia pernah juga menjadi ojek payung. Kalau kita melihat kisah-kisah hidupnya, bahkan di dalam masa mudanya ia pernah bekerja sebagai penggergaji kayu. Ya, tahu ya penggergaji kayu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ia mengikuti jejak ayahnya. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam kondisi yang terbatas itu, Pak Jokowi ini tidak menyerah dengan kondisi yang ada pada saat itu. Kondisi yang pas-pasan, kondisi yang terbatas, kondisi yang mungkin orang menganggap dia sebelah mata. Tetapi dengan kondisi yang demikian, dia tidak menyerah, ia terus berjuang sampai ia menyelesaikan pendidikannya. Lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama ia hidup, ia menjadi wali kota, bahkan menjadi presiden, menjadi gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya 2 periode ia memimpin kita untuk bisa menjadi presiden di Indonesia. Selain dikasih Tuhan, dari seorang yang sederhana, dari seorang anak tukang kayu menjadi seorang pemimpin bangsa Indonesia.
Saya nggak tahu apakah Pak Jokowi ini pernah ada cita-citanya menjadi presiden. Tetapi dari kondisi itu kita melihat bahwa dari kondisi yang sederhana, dari tempat yang kecil, ia bisa dikenal oleh semua orang. Saudara kasih Tuhan, tokoh yang kedua adalah sama juga adalah tokoh anak daripada seorang tukang kayu. Saudara dikasih Tuhan, kita melihat Yesus. Ia juga adalah seorang anak daripada tukang kayu. Tetapi berbeda ceritanya dengan cerita Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu memulai atau merintis bisnis atau hidupnya dari bawah menuju ke atas. Tetapi berbeda Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbeda yang dilakukan oleh Yesus. Yesus itu dari atas menuju ke bawah. Yesus memulai segala sesuatu dari atas ke bawah. Berbeda yang dilakukan oleh Jokowi. Saudara dikasih Tuhan, dia bukan memulai dari bawah. Dia adalah Allah, dia adalah pribadi, Allah Tritunggal, dia adalah pemilik segala sesuatu. Dia berkuasa atas bumi dan dunia ini. Dia berkuasa, dia menciptakan segala sesuatu. Kemuliaannya tidak tertandingi oleh siapapun. Tetapi justru disitulah keagungan kasih-Nya dinyatakan. Ia lebih memilih memulai dari atas, meninggalkan tahta kemuliaannya, meninggalkan segala kuasanya untuk bisa turun menjadi manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, dia begitu mulia, memilih untuk turun menjadi manusia. Dia meninggalkan segala kemuliaannya, dia datang ke dalam dunia ini, dia lahir bukan di tempat yang mewah. Yesus lahir bukan di rumah sakit yang mewah. Yesus lahir bukan di tempat istana, tetapi ia lahir di tempat yang hina. Dia hidup sebagai manusia. Dia bekerja sebagai anak tukang kayu, tetapi dia mau melayani. Dia mau melayani, dan di dalam pelayanannya kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang tidak suka. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus ketika ia turun menjadi manusia, banyak orang yang mengkritik dia, banyak orang yang menolak dia, banyak orang yang mengolok-olok dia, bahkan banyak orang juga yang memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Banyak orang yang menyalahartikan kehadirannya. Bahkan banyak orang yang memfitnah dia. Saudara dikasihi Tuhan, dia dituduh dengan tuduhan-tuduhan palsu. Dia disiksa. Dia mati. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari Allah yang sesungguhnya penuh kemuliaan. Ia lahir sebagai manusia, menjadi seorang hamba. Bahkan tidak hanya berhenti di situ, ia ketika menjadi seorang hamba, ia mati di atas kayu salib itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ia mati tidak terhormat, tetapi mati dengan cara yang paling hina pada zaman itu. Dikasih Tuhan, ia disalibkan. Sebuah kematian yang tidak pantas bagi orang-orang pada waktu itu. Dikasih Tuhan, inilah kisah Yesus dan yang sangat berbeda dengan kisah seorang Jokowi. Kalau Jokowi memulai hidupnya dari bawah menuju ke atas untuk mencapai sebuah kesuksesan, tetapi Yesus meninggalkan tahta kemuliaannya untuk bisa sama seperti kita menjadi manusia, bahkan tidak hanya berhenti di situ, ia mati sampai di atas kayu salib. Saudara dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Kristus itu menjalani hidupnya di dalam dunia ini. Ketika kita melihat kisah manusia yang tadi dari bawah menuju ke atas, maka Yesus justru menapaki jalan yang sebaliknya. Yang memulai posisi yang paling tinggi, turun ke dalam dunia. Ia memulai dari posisi yang paling tinggi, pribadi yang paling mulia, Allah yang sejati itu, penguasa segala sesuatu. Tetapi ia justru rela memilih untuk turun ke dalam dunia yang penuh dosa ini. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat ke-7 tadi dikatakan demikian, bahwa melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kata mengosongkan ini bisa diartikan dengan kata kenosis. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kenosis ini bukan sekedar mengurangi, tidak, tetapi betul-betul mengosongkan dirinya.
Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Misalnya kita ibaratkan seperti sebuah wadah punya isi, tetapi ia ditumpahkan sampai tidak ada isinya lagi. Mengosongkan artinya tidak ada apa-apa lagi. Itulah yang dilakukan oleh Yesus, mengosongkan. Saya dikasihi Tuhan, seseorang yang memiliki segala kemuliaan, kuasa, kehormatan yang tak terbatas, lalu ia mengosongkan dirinya hanya untuk kita manusia yang berdosa. Saudara dikasihi Tuhan, dari tempat yang maha tinggi ia turun menjadi manusia biasa. Dari manusia ia tidak memilih posisi yang terhormat. Yesus ketika ia menjadi manusia, ia tidak memilih posisi yang terhormat, tetapi memilih posisi seorang hamba. Saudara dikasihi Tuhan, hamba itu diibaratkan sebagai keset. Keset itu diinjak-injak oleh orang, itulah hamba. Tetapi Yesus justru memilih demikian. Ia memilih sebagai seorang hamba. Ia tidak mengambil jalan yang mudah, melainkan memilih jalan ketaatan yang penuh dengan penderitaan. Saudara dikasihi Tuhan, ketaatan Yesus tidak hanya berhenti di situ. Tidak hanya berhenti di tengah jalan. Ia bahkan taat sampai mati. Sampai mati, bahkan bukan sampai sekedar mati, tetapi mati di atas kayu salib itu adalah tempat yang paling hina bagi orang-orang yang berdosa pada saat itu. Tetapi Yesus mau mati di atas kayu salib itu. Saudara dikasihi Tuhan, salib bukan hanya alat hukum pada waktu itu. Salib bukan simbol apa, tapi waktu itu simbol kehinaan bagi orang-orang pada waktu itu. Tetapi Yesus justru mati di atas kayu salib itu. Dari tempat yang maha tinggi, justru ia kembali ke tempat yang paling hina itu. Saudara dikasihi Tuhan, di titik ini kita melihat sesuatu yang paling dalam. Kenosis, pengosongan diri bukan hanya tentang kerendahan hati, tetapi tentang kasih yang rela turun menjadi manusia tanpa batas. Rela turun dari atas ke bawah dengan kasih. Karena kasih Tuhan, kalau kita melihat hidup kita, mungkin ketika kita berada di atas, ketika kita turun ke bawah, melihat orang yang mungkin gak sesuai dengan kita, bagaimana kondisi kehidupan kita? Saudara dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus itu tidak pernah memilih-milih kita. Tetapi dengan kasih-Nya, dengan kerendahan hatinya, Ia justru meninggalkan tahta kemuliaan itu hanya untuk engkau dan saya. Hanya untuk engkau dan saya. Dan tentu itu bukan sebuah kebetulan Tuhan berikan hidupnya bagi kita. Tetapi setiap langkahnya adalah sebuah pilihan kasih yang Ia berikan bagi setiap kita. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi? Karena Ia terus mengasihi kita meskipun kita manusia yang berdosa. Ia terus mengasihi kita meskipun kita sering melukai hatinya. Ia terus merangkul kita meskipun kita meninggalkan Dia. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Yesus ini bukan sebuah kekaguman yang harus kita kagumi, tetapi justru kita harus melihat pola hidup Tuhan Yesus. Tidak hanya kita pahami, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus justru betul-betul memberikan satu teladan yang baik bagi setiap kita. Betul-betul meninggalkan tahta kemuliaannya, meninggalkan haknya, meninggalkan semuanya hanya demi kita manusia yang berdosa. Saudara dikasihi Tuhan, di sini kita mengerti bahwa apa yang tampak sebagai kelemahan ternyata adalah kekuatan yang paling besar bagi kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenosis atau pengosongan diri itu bukan suatu kehilangan, tetapi ungkapan kasih yang paling murni, ungkapan kasih yang paling tulus, kasih yang rela memberikan segala sesuatu sampai tidak ada sisanya. Ia meninggalkannya hanya untuk kita, manusia yang berdosa. Saudara dikasihi Tuhan, dari tindakan pengosongan diri ini yang dilakukan oleh Yesus, apa yang harus kita pelajari? Apa yang harus kita pelajari? Saudara dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk menempuh jalan kerendahan hati.
Kita semua dipanggil untuk menempuh jalan kerendahan hati, bukan sekedar memahami kerendahan hati, bukan hanya membicarakannya, tetapi benar-benar menjalani kerendahan hati itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kerendahan hati yang seperti apa? Sorry kasih Tuhan, bukan kerendahan hati yang dibuat-buat, bukan kerendahan hati yang dibuat-buat. Oh, karena saya begini saya harus rendah hati. Tidak. Bukan kerendahan hati yang tampak di luar, tidak, tetapi kerendahan hati yang lahir dari hati, yang rela turun dengan sukacita, mau melayani Tuhan maupun mau melayani sesama. Itulah kerendahan hati. Sering dikasih Tuhan, seringkali kita mau naik ketika kita mau dihargai. Ketika kita mau naik, kita mau dihargai, kita mau diakui, kita mau dilihat, kita mau dipuji. Tetapi Yesus menunjukkan jalan yang berbeda. Yesus menunjukkan jalan yang berbeda. Dia tidak mempertahankan haknya. Dia tidak memaksakan kemuliaannya. Dia justru melepaskan semuanya bagi engkau dan saya hari ini. Saudara kasih Tuhan, apa artinya bagi kita hari ini? Kerendahan hati itu berarti rela melepaskan hak. Rela melepaskan hak. Ketika kita sebenarnya berhak untuk marah, tetapi kita memilih untuk mengampuni. Rela tidak menuntut pengakuan ketika kita sudah berbuat banyak, tetapi tidak dihargai, tetapi kita memilih untuk tetap setia di dalam pelayanan kita. Meskipun mungkin gak ada yang mengakui. Rela melayani tanpa terlihat. Itulah kerendahan hati. Rela melepaskan hak. Saudara dikasih Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika malam terakhir bersama-sama dengan para muridnya. Yang melepaskan itu segala kemuliaan. Pada malam itu bukan malam yang biasa bagi mereka. Bukan malam yang biasa bagi mereka. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berat, sesuatu yang tak terucapkan pada malam itu. Para murid duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka makan bersama, berbicara bersama. Tetapi ada satu kegelisahan di dalam hati mereka. Kenapa kok malam ini bukan malam yang seperti biasanya kita jalani? Dikasih Tuhan, ada suasana yang tidak biasa yang mereka alami pada waktu itu. Ada suasana yang mereka tidak pahami apa yang akan terjadi pada malam hari ini. Kalau dikasih Tuhan, mereka tidak tahu pada malam itu adalah malam terakhir mereka bersama-sama dengan gurunya. Mereka tidak tahu bahwa malam itu adalah malam yang terakhir mereka bisa bercakap-cakap, makan bersama dengan gurunya. Saudara kasih Tuhan, di dalam kondisi ketidaktahuan para murid itu, Yesus justru meninggalkan tahta kemuliaannya. Saudara dikasih Tuhan, saya mengundang 3 rekan saya pada malam hari ini boleh bersama dengan saya berada di atas ini. Silakan, tadi ada 3 rekan saya boleh maju. Saudara dikasih Tuhan, saya ingin pada malam hari ini mengajak kita semua berada pada momen malam terakhir Tuhan Yesus itu. Saya rindu kita semua memaknai, memahami, mengalami malam terakhir itu. Saya rindu kita melihat bagaimana Yesus itu meninggalkan tahta kemuliaannya itu. Meskipun pada malam hari ini mungkin hanya 3 orang yang mendampingi saya di sini, tapi saya rindu kita semua boleh mengalaminya. Bagaimana kerendahan hati itu melepaskan semua haknya. Di tengah ketidaktahuan para murid, Yesus justru melakukannya. Dan malam hari ini saya rindu kita juga boleh memaknai hal itu, merasakannya, mengalaminya. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus tahu pada malam itu siapa yang akan meninggalkan dia. Yesus tahu pada malam itu siapa yang menyangkal dia. Yesus tahu kaki siapa yang sebentar lagi akan mengkhianati dia.
Tetapi Yesus tidak melihat hal itu adalah sesuatu yang aneh bagi dia. Tetapi justru pada malam hari itu ia berlutut, ia membasuh para kaki murid-muridnya. Yang ia lakukan adalah ia membasuh kaki murid-muridnya dengan kasih, dengan kerendahan hati. Ia tidak melihat bahwa kaki ini adalah kaki yang penuh dosa. Ia tidak melihat bahwa kaki ini penuh dengan debu. Tetapi ia melihat membasuh dengan kasihnya, dengan kerendahan hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang setia itu, Yesus yang rendah hati itu rela melepaskan haknya. Kemuliaan itu hanya bagi kita manusia yang berdosa. Saudara dikasihi Tuhan, mari malam hari ini bersama-sama kita boleh mengalami momen ini. Bagaimana kita boleh melihat Dia yang sudah mau melayani kita terlebih dahulu. Ia tahu kaki siapa yang akan meninggalkan dia. Ia tahu kaki siapa yang akan menyerahkan dia. Ia tahu kaki siapa yang akan mengkhianati dia. Tetapi dengan kasih, Ia mencucinya dengan lembut. Dengan cinta, Ia tidak melihat siapa manusia yang berdosa itu, tetapi Ia mengasihi engkau dan saya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang menciptakan dunia ini kini menyentuh kaki yang kotor oleh debu dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kaki yang telah berbuat dosa, kaki yang lelah, kaki yang tidak layak, kaki manusia yang rapuh akan dosa. Tetapi Ia melakukannya dengan kasih yang sejati, tanpa melihat, tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita ada di ruangan itu, pada malam itu, apa yang akan kita lakukan sebagai seorang muridnya? Kalau kita ada di posisi para murid pada malam hari itu, apa yang akan kita lakukan ketika Tuhan Yesus itu justru mau membasuh kakimu dan kakiku? Apakah kita akan menolaknya? Bapak yang dikasihi Tuhan, saya rasa kita tidak akan pernah sanggup melihat Sang Juru Selamat itu, Sang Tuhan itu berlutut di hadapan manusia yang sebentar lagi akan meninggalkan Dia. Bukan manusia yang biasa, tetapi manusia yang sebentar lagi akan mengkhianati Dia. Namun Yesus tetap melayani dengan penuh kasih. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya mau mengajak setiap kita. Siapa kaki kotor dalam hidupmu yang selama ini engkau hindari? Kaki siapa yang paling kotor dalam hidupmu hari-hari ini, tahun ini, yang membuat engkau menghindari Dia, tidak mengasihi Dia? Kaki siapa hari ini dalam hidupmu yang membuat engkau kecewa? Saudara dikasihi Tuhan, kaki siapa atau orang siapa yang sulit engkau ampuni? Atau siapa yang membuat hatimu terluka dan kecewa? Malam hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan mau mengundang setiap kita untuk melakukannya bagi mereka yang saat ini mungkin
berada dalam posisi ini. Kaki kotor yang mengkhianati kita. Kaki kotor yang melukai kita. Orang-orang yang mungkin yang sulit kita ampuni. Orang-orang yang mungkin terlalu mengecewakan hati kita. Tapi malam hari ini Tuhan mau mengundang engkau dan saya untuk melakukannya bagi mereka. Layanilah mereka. Melayani bukan ketika kita mudah mengasihi, bukan ketika kita nyaman, tetapi ketika hati kita terluka dan kita tetap memilih untuk taat melayani Dia, Sang Tuhan kita. Saudara kasih Tuhan, karena saat kita berlutut, kita sedang menjadi seperti Dia. Saat kita merendahkan diri kita, kita sedang berjalan di jalan salibnya. Tentu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita manusia berdosa, punya ego. Tetapi malam hari ini Tuhan mau kita menanggalkan semua itu, meninggalkan semua itu. Tetapi mengarahkan hidup kita, hati kita, mau meneladani Dia, Sang Guru Agung itu. Saudara kasih Tuhan, malam hari ini saya mengajak kita boleh mengambil satu keputusan. Bagaimana hidup kita, Tuhan, aku mau pulang bukan hanya sebagai anggota keluarga, tetapi aku mau pulang sebagai seorang pelayan. Aku pulang di rumah hari ini bukan sebagai seorang keluarga, tetapi aku mau pulang sebagai seorang pelayan Tuhan. Aku mau lagi lebih sabar. Aku mau lagi lebih mengasihi. Aku mau lagi lebih melayani keluargaku. Aku mau lagi memberikan hidupku bagi Tuhan. Aku mau lagi lebih merendah. Dan malam hari ini biarlah keluargaku menjadi tempat pertama di mana kasih Kristus itu dinyatakan. Saudara kasih Tuhan, pada malam hari ini gereja mau mengajak kita semua mau melayani keluarga. Setelah kita pulang malam hari ini, kami para hamba Tuhan, gereja mau mengajak kita semua mengambil bagian. Masing-masing kita boleh mengambil bagian untuk boleh melayani keluarga. Apa itu pelayanannya? Banyak. Membantu istri, membantu suami, membantu istri masak, membantu istri gosok, menyiapkan perlengkapan anak sekolah. Jangan hanya mama aja yang menyiapkan, bapak-bapak juga ikut menyiapkan. Itu juga bentuk pelayanan. Dan hari ini gereja dan hamba Tuhan mau mengajak kita semua mau mengambil satu bagian pelayanan di dalam keluarga kita. Dan setelah itu silakan berdoa bersama dengan keluarga. Bapak dikasihi Tuhan, biarlah pada malam hari ini bukan hanya malam yang berlalu saja bagi kehidupan kita, tetapi malam refleksi bagi kita. Bagaimana kasih Tuhan itu betul-betul sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Dan mau juga mengajak kita untuk tetap rendah hati di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita boleh tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mau bersyukur karena teladan-Mu. Engkau yang rela merendahkan diri bahkan sampai mati di atas kayu salib. Malam ini ya Tuhan, kami datang dengan hati yang rindu mau diubahkan. Ampuni kami jika selama ini kami lebih suka melayani diri kami sendiri daripada melayani Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami selama ini lebih ingin dihargai, lebih ingin dihormati. Tetapi malam hari ini Engkau memberikan satu teladan bagi hidup kami. Bagaimana sungguh kami yang sudah menerima, yang sudah dilayani oleh Tuhan, itu kami juga mau melayani mereka ya Bapak. Ya Tuhan Yesus, kami mau mengambil satu keputusan pada malam hari ini. Kami mau pulang dan menjadi pelayan di dalam keluarga kami. Melayani keluarga kami dengan kasih. Melayani keluarga kami dengan tulus. Melayani keluarga kami dengan sabar seperti kasih Tuhan. Ya Tuhan, berikan kami kesabaran ketika menghadapi keadaan-keadaan yang sulit dalam hidup kami. Berikan kami kasih ketika hati kami mulai lelah. Berikan kami kerendahan hati untuk tetap setia di dalam melayani Engkau. Dan biarlah hidup kami ini ya Tuhan, melalui hidup kami ini, keluarga kami boleh merasakan kasih Kristus yang nyata itu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk teladan kasih yang sejati dan murni itu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.